Halo Tribun, selamat malam. Salam jumpa di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 2 Desember 2021. Bersama saya Ajeng Hatalia di Tribun Ambon hari ini akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon, Provinsi Maluku. Untuk Tribuners tentunya kita mulai dengan berita pertama. Remblong truk kontainer seruduk kendaraan lain di Batu Merah, Ambon. Sebuah truk kontainer mengalami kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Ambon pada Rabu 1 Desember 2021 malam. 3 kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 2 yang tengah terparkir terhempas di seruduk truk itu. Diduga kejadian akibat remblong truk dengan muatan kontainer itu. Pantauan tribunambon.com di lokasi, supir truk kontainer dan 2 temannya masih terjebak di bagian kemudi. Lantaran posisi depan truk menabrak sebuah kios di kawasan Batu Merah. Kemacetan parah tidak terhindarkan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman setelah truk bermuatan kontainer menabrak sejumlah kendaraan hingga kandas pada malam Rabu itu. Evakuasi truk kontainer yang menghantam rumah warga di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah terhambat hujan deras. Evakuasi sendiri dibantu truk lainnya dengan menarik badan truk berukuran kontainer itu. Namun, upaya itu tidak berjalan mulus lantaran kondisi jalan licin didera hujan. Motor rusak ditabrak truk kontainer, pemilik minta ganti rugi. Pemilik kendaraan roda 2 yang ditabrak truk kontainer di kawasan Batu Merah, Ambon meminta sopir mengganti kerugian yang dialaminya. Hal itu diungkapkan Uao Deraifa saat diwawancarai tribunambon.com di lokasi kejadian pada Rabu 1 Desember 2021 malam. Sepeda motor jenis Matic merek Honda PCX dengan nomor kendaraan DE3635 NN tersebut mengalami kerusakan parah pada sejumlah bagiannya. Pasalnya, saat kejadian motor tersebut diparkirkan tepat di depan kios yang diseruduk truk kontainer. Raifa mengatakan saat peristiwa nahas itu terjadi, ia sedang mengikuti pengajian di Masjid Nurul Imam, Batu Merah. Sebuah truk kontainer mengalami kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Ambon pada Rabu 1 Desember 2021 malam. 3 kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 2 yang tengah terparkir terhempas di seruduk truk itu. Ya, motornya tadi diparkirkan di sini lalu ditabrak oleh truk secara tidak sengaja. Apa yang jadi tuntutannya, Bu? Saya tidak menuntut apa-apa, hanya saya nuntut ganti baru. Ganti baru, Ibu ya. Ya, ganti baru. Ini kalau kira-kira kerugiannya ini di total harganya berapa, Bu? Saya nggak tahu, saya tidak tahu, tapi saya belinya 36 juta. Belinya 36 juta. Kurang 100. Kurang 100. Tapi tadi supirnya sudah dapat kontaknya atau belum, Bu? Saya tidak tahu masalahnya, soalnya saya di dalam masjid. Di dalam masjid tadi ya. Oke, baik. Baik, Tribuners, kita ke berita lain. Lomba orasi diikuti 12 tim Wakapolda Maluku sebut bebas kritisi polisi. Lomba orasi unjuk rasa memperingati Hari Hak Asasi Manusia resmi digelar di Maluku pada Kamis 2 Desember 2021. Lomba yang memperebutkan Piala Kapolri 2021 itu resmi buka Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Jan De Frates. Wakapolda Jan De Frates mengungkapkan lomba orasi unjuk rasa ini pertama kali dilaksanakan dengan tujuan memberikan ruang dan wadah kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Dia menyatakan tema yang diangkat terkait memperingati Hari Hak Asasi Manusia, yakni peran generasi muda mengawali demokrasi dalam rangka HAM di Indonesia. Tidak hanya itu, hanya saja lomba ini peserta tidak boleh memilih subtema yang keluar dari tema yang sudah ditentukan. Untuk diketahui Tribuners, lomba ini diikuti oleh 12 peserta dari berbagai kampus dan juga LSM di Kota Ambon. Pemenang dari lomba orasi ini akan mendapatkan bonus dan piala sekaligus mewakili Polda Maluku untuk bertarung memperebutkan Piala Kapolri di Jakarta pada 10 Desember 2021 mendatang. Hal inilah yang harus sama-sama dibenahi berdemokrasi yang sesuai dengan undang-undang yang saya hormati.
mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan kritik, menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Intinya adalah bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kritik, terutama polisi tidak alergi terhadap kritik. Sebagaimana tadi juga teman-teman mendengar ada yang kritik-kritik yang sangat bagus yang mereka sampaikan kepada Polri. Ke depan hal ini tetap kita laksanakan. Tujuannya adalah untuk memberikan panggung kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara berorasi yang baik sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008. Kadang antara mahasiswa dengan antara para pendemo dengan polisi berbenturan di masyarakat. Oleh karenanya dengan adanya kegiatan yang seperti ini diharapkan ke depan masing-masing bisa melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Bagi mahasiswa buruh yang ingin menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat, silakan menyampaikan dengan baik sesuai ketentuan dan undang-undang. Polisi juga berkewajiban untuk memberikan atau melindungi atau memberikan pengamanan kepada pengunjuk rasa. Hujan deras di Ambon tak surutkan semangat peserta ikuti lomba orasi. Hujan lebat yang mengguyur kota Ambon tak menyurutkan niat peserta orasi unjuk rasa yang digelar Polda Maluku pada Kamis 2 Desember 2021. Gemuruh suara hujan justru menambah semangat para peserta berorasi. Pantauan tribunambon.com di lokasi, hujan dan angin kencang juga membuat tenda dan baleho di lapangan Tahapari roboh. Namun keadaan tersebut tidak mengurangi semangat peserta dalam menyampaikan aspirasi kepada pihak kepolisian. Menurut salah satu peserta aksi, Arsan Rumbaru, lomba yang digelar ini menjadi momentum setiap mahasiswa di sini untuk meluapkan aspirasi mereka terkait pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya Maluku yang saat ini masih terjadi. Diketahui lomba orasi Piala Kapolri 2021 ini digelar untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan ekspresi. Adapun lomba tersebut mengangkat tema memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Para peserta dibebaskan untuk menyampaikan orasi dalam bentuk kritik atau masukan yang membangun. Dari aspek kesehatan, dari aspek logis itu harus kemudian diberikan oleh masyarakat Maluku secara utuh. Saudara-saudara, dengan kondisi pandemi saat ini kemudian saudara-saudara bagaimana gara-gara sementara kalau kita kembali pada adanya belum kau tahu, tapi biar dia kemudian kau sudah mencintai bidang menyenderkan pihaknya yang dia mungkin dia lakukan pada kecepatan tadi. Maka konstitusi imbang bebas tanpa hidup mengenai aspirasi di depan umum. Berita berikut ini terkait penanganan COVID-19 di Kota Ambon. Ambon zero case COVID-19. Adrians berharap warga tetap patuh prokes. Selama lebih 1 tahun diterjang pandemi COVID-19, akhirnya tak ada kasus terkonfirmasi virus corona di Kota Ambon. Kabar baik itu disampaikan langsung juru bicara Satgas COVID-19 Kota Ambon, Joy Adrians, kepada wartawan di Balai Kota Ambon pada Selasa 30 November 2021. Adrians mengatakan tak ada penambahan kasus juga jadi unsur Ambon masuk pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1. Apresiasi pun diberikan kepada masyarakat hingga pihak terkait yang gencar lakukan vaksinasi COVID-19. Meski demikian, ia berharap warga tetap mematuhi protokol kesehatan, menyusul perkembangan varian baru yang telah masuk ke Asia. Setelah pemberlakuan, masyarakat bingung, ini mau aturan mana yang benar. Kita berharap sampai dengan nanti tanggal 2. Jadi berdasarkan data terakhir pada Satgas COVID-19 Kota Ambon, maka ternyata kita bersyukur bahwa karena atas pertolongan Tuhan, pandemi COVID-19 di Kota Ambon bisa dikendalikan. Ini juga merupakan bagian dari partisipasi masyarakat Kota Ambon yang paling penting, dan juga Satgas COVID-19, dan yang paling terpenting adalah teman-teman di Dinas Kesehatan Kota Ambon yang terus melakukan vaksinasi secara massal untuk warga Kota Ambon.
Nah, sampai dengan hari ini tercatat bahwa tidak ada kasus terkonfirmasi yang ada di Kota Ambon, dan karena itu di beberapa waktu yang lalu Kota Ambon telah ditetapkan sebagai salah satu kota dan bahkan satu-satunya kota di provinsi ini yang masuk ke level 1. Nah, kita berdoa semoga dalam beberapa waktu ke depan, 1 minggu ke depan, kita bisa dievaluasi oleh Satgas secara nasional dan kita bisa beralih dari zonasi kuning ke zonasi hijau. Itu sangat tergantung daripada partisipasi dan dukungan masyarakat terkait dengan penerapan protokol kesehatan dalam seluruh aktivitas. Dua rumah dan 1 indekos di Masohi ludes di lahap si Jago Merah. 2 unit rumah dan 1 indekos milik warga di Kelurahan Ampera, Kota Masohi ludes di lahap si Jago Merah. Informasi yang dihimpun tirumbunambon.com di lapangan, api mulai melahap 3 bangunan di kawasan pemukiman warga itu sejak pukul 18.27 waktu Indonesia Timur pada Rabu 1 Desember 2021. Api diduga berasal dari dapur salah satu warga dari 3 bangunan yang terbakar itu. Sontak setelah api membesar, warga setempat langsung bahu-membahu memadamkan kobaran api. Tidak ada satupun mobil pemadam kebakaran yang datang melakukan upaya pemadaman. Dan kurang lebih 1 jam berjibaku, kobaran api akhirnya dapat dipadamkan. Diketahui tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kita mau sholat, mana sekali di pasar pun sana. Ini, saya mau sholat, Kebakaran di Masohi, warga padamkan api pakai air kolam lele, ikannya ikut ludes. Warga saling bahu-membahu memadamkan kebakaran di Kelurahan Ampera, Kota Masohi, Maluku Tengah pada Rabu 1 Desember 2021 kemarin malam. Warga saling estafet mengangkut ember berisi air, bahkan mereka menggunakan air dari kolam lele di sekitar lokasi kebakaran. Sayangnya bukan hanya airnya yang diambil, ratusan ikan dalam kolam pun ikut lenyap. Pemilik kolam, Darwin, mengatakan saat kebakaran terjadi warga panik dan langsung mengambil air di kolam. Namun ikan lele yang dibudidaya itu juga ikut disiram bersama dengan air. Alhasil sebagian besar ikan dalam kolam mati dalam kobaran api. Tidak sedikit juga yang hangus terpanggang. Darwin mengaku ratusan ekor ikan lele itu merupakan usaha budidaya yang diperoleh dari bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah tahun lalu. Kerugian atas kejadian tersebut ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Diketahui 2 unit rumah dan 1 indekos milik warga hangus terbakar dalam insiden ini. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Api diduga berasal dari dapur salah satu warga dari 3 bangunan yang terbakar. 200-an lebih induk ya? Iya, persiapan per ember ini kan. Oh ini embernya? Iya, budik damber namanya. Namanya budik damber. Budidaya ikan dan ember, jadi budik damber ini langsung menggunakan air yang ada dalam ember ini untuk menyiram api atau memadamkan api dan tanpa memikirkan ikan-ikan yang ada dalam. Berapa banyak itu yang kasih itu? 1.200 ekor itu. 1.200 ekor ikan. Itu bibit kecil-kecil ya? Benih. Benih. Terus sudah panen, kemudian sudah dijual-jual lagi. Oh, sudah pernah panen. Sudah ini persiapan induk semua ini. Yang ini satu semua nih. ini kan sudah persiapan sekitar 200-an lebih sudah tuh. 200. Ayo barang ada 20. Ini baru ada antu apa jual ember sama 1 tong besar itu. Ini semua. Baik Tribuners, kita ke berita olahraga. Lewat drama adu penalti, Elim Putra taklukan Elektrik FC di Ambon Futsal Nasdem Cup 2021.
Tim Elim Putra berhasil lolos ke babak 16 besar Ambon Futsal Nasdem Cup 2021 melalui drama adu penalti kontrak Eletri FC. Laga tersebut digelar di lapangan futsal Waiheru Sports Center, Kota Ambon pada Rabu 1 Desember 2021 malam. Bermain dengan tensi tinggi, kedua tim saling menyerang pada menit-menit awal babak pertama. Namun gol pembuka justru tercipta dari kerjasama tim Elim Putra pada menit ke-10 dan memimpin jalannya partai seru tersebut. Tak mau kalah, pada babak kedua Eletrik menyamakan kedudukan skor dengan gol yang dicetak oleh pemain bernomor punggung 4 atas nama Gulita. Skor 1-1 pun tercipta. Pertandingan semakin sengit antara kedua kubu hingga Elim Putra dihadiahi penalti oleh wasit Frezon menjelang berakhirnya babak kedua. Namun sayang, kesempatan tersebut tak dimanfaatkan dengan baik oleh eksekutor Elim Putra. Hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan di dalam waktu normal. Drama adu penalti pun disajikan dalam pertandingan penutup malam tadi. Menunjukkan 3 eksekutor pertama dari masing-masing tim rupanya tim Elektrik harus kehilangan asa menuju 16 besar setelah pemain bernomor punggung 9 atas nama Ecal gagal mengeksekusi bola penalti. Pasalnya, tendangan Ecal harus melambung ke atas mistar gawang tim Elim Putra. Alhasil, tim kuat Elektrik pun harus mandi lebih cepat dari gelaran futsal tahunan tersebut. Sementara Elim Putra akan berhadapan dengan tim Reza Taylor FC pada babak 16 besar. Gol! Elim Putra memenangkan pertandingan Tribuners. Melalui drama adu penalti, Elim Putra lolos ke babak 8 besar Futsal Nasdem Cup 2021 di Ambon. Kita lihat menjadi kemenangan. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi hari ini 2 Desember 2021. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami di Tribun Ambon. Saya Ajeng Hatalaya beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok dan Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.